Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari Italia. Salah satu calon terkuat peraih Scudetto musim ini, Inter Milan, dikabarkan kesulitan ekonomi hingga tidak bisa melanjutkan pembayaran transfer Romelu Lukaku. Sebenarnya ada beberapa versi nilai transfer Lukaku ke Inter Milan. Antonio Conte selaku pelatih sendiri pernah membuat pernyataan kalau sang penyerang diboyong seharga 65 juta euro dan skema cicilan selama 5 tahun. Corriere dello Sport baru-baru ini melaporkan kalau transfer Lukaku sedang mengalami masalah. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda pemilik klub, Suning Group. Mereka dikabarkan tengah mencoba menjual sebagian sahamnya di Inter. Perlu dicatat kalau Inter Milan mampu membayar cicilan transfer Lukaku, namun tidak dengan bonus yang disepakati senilai 5 juta euro. Jika tidak dibayarkan, Manchester United berhak menuntut Nerazzurri menebus sisa transfer dalam satu kali pembayaran. Sejauh ini Inter Milan masih berutang kepada Manchester United sebesar 50 juta euro. Klub raksasa Inggris itu pun dikabarkan ingin memanfaatkan situasi ini agar bisa mendapatkan salah satu dari Lautaro Martinez atau Milan Skriniar. Tak lama setelahnya, Corriere dello Sport dengan keyakinan tinggi melaporkan kalau Manchester United akan mampu memanfaatkan situasi ini. Mereka percaya kalau upayanya bakal menemui kegagalan. Sebenarnya, mendapatkan salah satu dari Lautaro Martinez atau Milan Skriniar bukanlah hasil yang diharapkan The Red Devils. Mereka semata-mata hanya ingin memberi tekanan kepada Nerazzurri. Bisa dikatakan, ini hanyalah gertakan sekaligus pengingat dari Manchester United bahwa Inter Milan punya uang yang harus dibayarkan. Dengan harapan Nerazzurri tetap bisa membayar sisa cicilan apapun caranya di tengah krisis ekonomi ini. Pihak pengacara Inter Milan juga meyakini kalau Manchester United tak akan bisa memaksa klub untuk menebus sisa biaya transfer Lukaku dalam satu kali pembayaran. Juara bertahan La Liga, Real Madrid sudah mengambil keputusan terkait masa depan dua beknya, Sergio Ramos dan Rafael Varane. El Real diberitakan lebih condong untuk melepas Varane ke Manchester United ketimbang Sergio Ramos. Menurut laporan tersebut, Real Madrid akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan Sergio Ramos. Mereka menilai bek 34 tahun itu sangat krusial bagi lini pertahanan mereka. Bukan hanya karena performanya yang di atas rata-rata, Ramos juga dinilai sosok pemimpin di ruang ganti Real Madrid. Tim pelatih Real Madrid meyakini akan sulit mencari pengganti Ramos, sehingga Madrid bertekad untuk melakukan segala cara untuk mempertahankan sang bek veteran. Alasan lain mengapa Real Madrid melepaskan Varane ke MU karena mereka tengah butuh uang. El Real diberitakan memiliki sejumlah target transfer di musim panas nanti, namun keuangan mereka akan terganggu akibat pandemi virus corona. Itulah mengapa mereka berencana untuk melepaskan Varane yang memiliki mahar transfer yang cukup besar untuk membiayai transfer mereka di musim panas nanti. Real Madrid diberitakan mematok harga yang cukup mahal untuk Varane. Sang bek hanya bisa pergi jika ada bayaran sebesar 70 juta euro di musim panas nanti. Manchester United sedang tidak dalam kondisi terbaiknya menjelang duel kontra Manchester City di Premier League akhir pekan ini pada Minggu 7 Maret 2021. Ole Gunnar Solskjaer pun mengakui kesulitan MU meski dia masih percaya diri. Ole Gunnar Solskjaer tahu kondisinya jauh lebih mendukung untuk Manchester City. Wajar jika MU diprediksi kalah, namun dia menegaskan bahwa timnya yang sekarang selalu memberikan segalanya, bahkan ketika bermain imbang baru-baru ini. Terlebih laga kontra Manchester City adalah laga derby yang memperhitungkan harga diri. Bakal ada energi ekstra yang mendorong para pemain. Lebih lanjut, Solskjaer yakin hasil-hasil kurang memuaskan di beberapa pertandingan terakhir ini justru bakal jadi motivasi untuk skuadnya. Manchester City harus bersiap menghadapi perlawanan Manchester United. Real Madrid memberikan lampu hijau kepada Manchester United untuk memboyong Rafael Varane di bursa transfer musim panas mendatang. Lampu hijau dari Real Madrid tersebut membuat kepindahan Varane ke Manchester United hanya tinggal menunggu waktu. Real Madrid sendiri kabarnya pesimis Varane mau menerima tawaran negosiasi kembali dan lebih memilih untuk rela melepas Varane di bursa transfer musim panas mendatang.
daripada harus melepasnya secara gratis saat kontraknya habis tahun depan. Besaran gaji menjadi latar belakang Varane menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Real Madrid. Ia dikabarkan cemburu dengan gap gaji yang terlalu besar antara dirinya dan rekan-rekannya. Padahal Varane sempat digadang-gadang bakal menjadi kapten masa depan Real Madrid sekaligus meneruskan jejak Sergio Ramos sebagai palang pintu andalan di lini belakang Los Blancos. Rafael Varane diketahui telah masuk ke dalam target transfer Man United sejak tahun 2011 lalu. Saat itu bek tangguh asal Prancis tersebut menarik minat Sir Alex Ferguson yang masih menjadi orang nomor 1 di Old Trafford. Namun, Varane lebih memilih bergabung bersama Real Madrid yang menembusnya dengan mahar senilai 10 juta euro. Lampu hijau yang diberikan oleh Real Madrid untuk Manchester United ini bisa menjadi berkah tersendiri bagi lini belakang setan merah yang memang butuh tambahan amunisi baru demi bisa bersaing dengan perebutan Premier League musim depan. Rafael Varane akan menjadi tandem yang solid bagi Harry Maguire sekaligus bisa menciptakan rasa aman bagi David De Gea atau Dean Henderson yang bertugas di bawah Mister Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer tidak menutup kemungkinan melarang pemainnya bergabung ke timnas. Salah satu pemain yang dipertimbangkan yakni Bruno Fernandes. Bruno Fernandes hampir pasti akan dipanggil Fernando Santos untuk memperkuat timnas Portugal. Akan tetapi pemain 26 tahun mungkin tidak akan mendapatkan izin dari pihak United karena beberapa alasan. Lantaran COVID-19, Inggris membuat aturan ketat terkait keluar dan masuk orang dari negara tertentu. Salah satu negara yang mendapatkan tanda merah dari pemerintahan Inggris adalah Portugal. Seseorang yang datang dari Portugal harus menjalani karantina lebih dulu sebelum beraktivitas normal. Proses karantina bisa memakan waktu hingga 10 hari. United tidak ingin itu terjadi kepada Bruno Fernandes. Jika melepas Fernandes ke timnas dan dia harus menjalani karantina ketika kembali, maka United akan dirugikan. United mungkin tak bisa memainkan Fernandes di laga melawan Brighton dan Tottenham Hotspur. Lebih lanjut, beberapa klub juga disebut tengah menimbang hal serupa. Jurgen Klopp dikabarkan tengah bicara dengan pemainnya tentang kemungkinan absen dari tugas internasional bersama negaranya. Hanya saja sejauh ini belum ada klub yang membuat keputusan akhir soal kasus ini. Sementara, para federasi belum mengumumkan siapa pemain yang akan dipanggil ke timnas untuk laga akhir bulan nanti. Luka Milivojevic layak dinobatkan sebagai pemain terbalik alias Man of the Match Crystal Palace versus Manchester United duel lanjutan Premier League 2020-2021 di Selhurst Park. Milivojevic bermain sebagai salah satu gelandang sentral dalam formasi 4-4-2 khas Crystal Palace. Sang kapten bermain sangat baik, mengimbangi level permainan gelandang Manchester United. Berkah Milivojevic, Bruno Fernandes dan rekan-rekannya tidak bisa bebas bermain di lini tengah. Dia tidak banyak menaik menyerang, tapi justru itulah yang penting. Milivojevic mencatatkan total 90 operan, 43 di antaranya akurat, dengan satu umpan kunci. Dia juga membuat total 4 tackle paling banyak di antara pemain lain di lapangan. Watchcourt memberikan rating 7,0 untuk performa Milivojevic. Bukan yang tertinggi, tapi perannya sangat penting untuk Crystal Palace. Sebuah kabar kurang baik datang dari Inter Milan. Klub Italia itu diberitakan mengalami kesulitan untuk membayar utang ke Manchester United untuk transfer Romelu Lukaku. Menurut laporan tersebut, Inter Milan masih memiliki hutang yang besar ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Inter Milan baru membayar 25 juta euro dari total mahar transfer Lukaku yang bernilai 75 juta euro. Namun saat ini mereka mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban mereka itu. Hal ini tidak lepas dari Sunning Group yang dikabarkan akan menarik investasi dari Inter, sehingga mereka mengalami kesulitan keuangan untuk membayar sisa kewajiban mereka itu. Menurut laporan tersebut, Manchester United bersedia berkompromi dengan Inter Milan terkait bayaran 50 juta euro tersebut. United diberitakan tengah naksir dengan dua pemain Inter. Mereka adalah Milan Skriniar dan Lautaro Martinez. MU diberitakan minta diberikan salah satu dari dua pemain itu sebagai ganti 50 juta euro yang tidak mampu dibayarkan Inter tersebut. Menurut kabar yang beredar, Manchester United lebih berpeluang mendapatkan Milan Skriniar ketimbang Lautaro Martinez karena striker Argentina itu dilaporkan akan segera menekan kontrak baru di Inter dalam waktu dekat ini. Legenda Manchester United Paul Scholes menyemprot gelandang Aston Villa Jack Grealish yang betah berada di zona nyaman.
Kemampuan Jack Grealish sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga Inggris tak perlu diragukan lagi. Grealish memiliki kehebatan dalam memimpin sektor tengah dalam luar biasa. Pada musim 2020-2021, Grealish telah membukukan 7 gol dan 12 assist dari 23 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Aston Villa. Namun, potensi itu seperti disia-siakan karena dia tidak berani hijrah ke klub besar. Sejak 2014, pemain timnas Inggris ini terus menetap di Aston Villa dengan notabene bukan tim kuat di Premier League. Grealish sendiri sebenarnya tak sepeminat. Dia beberapa kali diincar oleh tim-tim besar Liga Inggris seperti Man United, Man City, dan Liverpool. Melihat kondisi Grealish, Paul Scholes menilai dia akan rugi jika terus-terusan berada di zona nyaman. Scholes yang pernah mempersembahkan 2 trofi Liga Champions untuk Setan Merah menyarankan gelandang berusia 25 tahun ini untuk meninggalkan Aston Villa pada akhir musim nanti. Menurutnya Grealish membutuhkan tekanan besar untuk membuatnya lebih berkembang sehingga bisa memenangi penghargaan pemain terbaik versi FFA. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi terkait absennya Anthony Martial dalam laga kontra Crystal Palace dini hari kemarin. Ia mengonfirmasi bahwa sang striker mengalami cedera ringan sehingga harus absen. Ole Gunnar Solskjaer menyebut sang striker mengalami cedera ringan saat sesi latihan Manchester United beberapa hari yang lalu, sehingga sang striker harus absen di pertandingan melawan Crystal Palace. Ole Gunnar Solskjaer menyebut bahwa cedera yang dialami ex-striker AS Monaco itu tidaklah parah, sehingga ia berharap Anthony Martial bisa bermain di partai derby Manchester di akhir pekan ini. Sebuah pengakuan dibuat Facundo Pellistri. Winger asal Uruguay itu mengaku memiliki penyesalan setelah bergabung dengan Manchester United. Pada musim kemarin, Manchester United membuat sebuah kejutan. Mereka merekrut winger berusia 18 tahun Facundo Pellistri dari klub asal Uruguay Peñarol. Namun pemain yang dijuluki Messi dari Uruguay ini masih belum debut di tim utama Manchester United. Namun di musim dingin kemarin ia sudah dipinjamkan ke Deportivo Alaves hingga akhir musim nanti. Facundo Pellistri mengakui bahwa menerima keputusan yang dibuat tim tersebut. Pellistri mengakui memiliki satu penyesalan setelah bergabung dengan Manchester United. Ia sebenarnya berharap bisa bertahan lebih lama di MU sebelum dipinjamkan. Pellistri juga mengaku sangat enjoy dipinjamkan ke Deportivo Alaves. Ia merasa sangat senang karena di sana ia diberikan kesempatan bermain yang cukup banyak oleh sang manajer. Facundo Pellistri akan menghadapi persaingan yang ketat ketika ia kembali ke Manchester United. Pasalnya, saat ini Amad Diallo dan Sola Solitaire sudah didebutkan di tim utama MU dan mereka memiliki posisi yang sama dengan sang winger.